Oh ya, monggo Mbak Sevitin bisa dimulai. Baik, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati kepada Bapak Miftah selaku dosen pengampu pada mata kuliah Sistem Teknologi dan Informasi, serta saya berterima kasih kepada teman-teman yang bisa menghadiri pertemuan kali ini. Di sini saya Sefiti Nurmaudia sebagai moderator yang akan memandu berjalannya presentasi pada hari ini dalam rangka ujian akhir semester. Di sini kami akan membahas dari kelompok 3, kami akan membahas topik yang mungkin sangat menarik dan juga relevan, yaitu pemanfaatan ERP dalam keuangan. Selanjutnya ada beberapa yang akan kami bahas. Urutannya dari yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada pembacaan isi, yang ketiga ada tanya jawab, dan yang terakhir ada penutup. Baik, anggota dari kelompok kami yang pertama ada Afna Fadila, yang kedua ada Muhammad Amrori Barit, yang ketiga ada Nurullah, selanjutnya ada Nafisa, dan saya sendiri Sitin, dan yang terakhir ada Nuraini. Yang pertama, latar belakang. Di tengah derasnya arus digitalisasi, perusahaan modern dihadapkan pada 3 tuntutan utama. Yang pertama ada efisiensi operasional yang lebih tinggi, akurasi data yang tanpa celah, dan juga kemampuan pengambilan keputusan yang cekatan. Jika kita menengok ke belakang, pengelolaan keuangan secara tradisional seringkali menjadi batu sandungan. Bayangin aja, seperti sistem yang terpisah-pisah. Ibaratnya kayak puzzle yang kepingannya tuh bercerai-berai, membuat data tuh sulit untuk disatukan. Proses manual yang masih dominan dan juga membuka pintu lebar-lebar bagi kesalahan manusia. Yang paling krusial, manajemen seringkali buta terhadap kondisi keuangan terkini karena kurangnya visibilitas data keuangan secara real time. Disinilah sistem Enterprise Resource Planning atau ERP tampil sebagai pahlawan. ERP bukan sekedar perangkat lunak, melainkan sebuah filosofi integrasi yang menyatukan seluruh aspek operasional perusahaan, mulai dari produksi, logistik, sumber daya manusia, hingga yang paling vital keuangan. Ini berarti setiap transaksi dan juga setiap data itu tuh terekam dalam satu sistem terpusat yang menghilangkan silo-silo informasi yang dulu jadi masalah. Nah, pembahasan selanjutnya adalah metodologi penelitian yang akan dijelaskan oleh Aqua. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Metode kuantitatif studi literatur jurnal, mengumpulkan, menganalisis, dan mengsintesis berbagai sumber ilmiah, jurnal, dan artikel yang membahas implementasi sistem ERP dalam pengelolaan laporan keuangan. Studi literatur dilakukan untuk mengidentifikasikan manfaat, tantangan, dan solusi dari penerapan ERP di bidang keuangan dan akuntansi. Literatur yang digunakan mencakup jurnal ilmiah dan artikel yang membahas otomatisasi, integrasi, serta analisis keuangan berbasis ERP. The next. Baik, selanjutnya adalah definisi atau introducing dari ERP yang akan dijelaskan oleh introducing ERP yang akan dijelaskan oleh Aqua. Baik, Introduction to ERP. Sistem ERP, Enterprise Resource Planning, adalah sistem perangkat lunak terintegrasi yang digunakan perusahaan untuk mengelola dan mengotomatisasi proses bisnis inti mereka. Tujuannya adalah untuk menciptakan pandangan tunggal dan terpusat dari data dan proses di seluruh departemen seperti keuangan, sumber daya manusia, manufaktur, rantai pasokan, penjualan, dan pemasaran. Beberapa contoh perangkat lunak ERP yang populer meliputi SAP, S4HANA, Oracle NetSuite, Microsoft Dynamics 365, dan lain-lain. Next.
Baik, selanjutnya adalah pemanfaatan ERP yang akan dijelaskan oleh Nurullah. Oke, saya di sini akan menjelaskan manfaat NLP dalam bisnis. Yang pertama, integrasi proses bisnis. NLP mengintegrasikan semua proses bisnis utama ke dalam satu sistem terpadu, sehingga memudahkan pertukaran informasi antar departemen. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional. Dengan proses yang otomatis dan integrasi, NLP mengurangi pekerjaan manual dan dengan dengan proses otomatis dan integrasi NLP mengurangi pekerjaan manual dan duplikasi data, yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, pengambilan keputusan lebih cepat. NLP menyediakan data real-time yang akurat, memungkinkan manajemen untuk membuat keputusan berdasarkan informasi terkini. Yang keempat, mengurangi biaya operasional. Otomatisasi proses mengurangi kebutuhan tenaga kerja untuk tugas-tugas administrasi dan mengurangi kesalahan sehingga menurunkan biaya. Yang kelima, laporan dan analisis lebih baik. NLP menyediakan fitur laporan yang komprehensif dan analisis bisnis yang membantu perusahaan memahami kinerja bisnis mereka. Yang keenam, keamanan data yang lebih baik. NLP modern biasanya memiliki sistem keamanan data yang kuat dan kontrak akses berbasis peran, menjaga integritas dan kerahasiaan informasi. Yang ketujuh, skalabilitas. NLP dapat disesuaikan dan dioperate seiring pertumbuhan perusahaan, mendukung ekspansi bisnis tanpa perlu mengganti sistem. Yang kedelapan atau terakhir, mendukung standarisasi atau global. NLP memudahkan perusahaan multinasional dalam menerapkan standar proses yang konsisten di berbagai negara dan lokal. Next. Baik, selanjutnya adalah penjelasan dari kelebihan dan kekurangan dalam penerapan ERP yang akan dijelaskan oleh Aini. Baik, dalam kelebihan dan kekurangan penerapan ERP. Yang pertama ada kelebihan, yaitu meningkatkan kapabilitas dan produktivitas perusahaan. Yang kedua, memperbaiki manajemen piutang dan persediaan. Yang ketiga, mempengaruhi kinerja keuangan secara tidak langsung. Yang kedua, kekurangan. Yang pertama, tidak langsung mempengaruhi kinerja keuangan. Yang kedua, bukan penentu utama untuk bersaing, tapi syarat cukup. Yang ketiga, belum tentu meningkatkan profitabilitas langsung. Yang keempat, dampak bervariasi tergantung industri dan skala perusahaan. Dari kelebihan dan kekurangan yang saya sebutkan bahwa dapat disimpulkan, ERP memberikan manfaat dalam hal efisiensi operasional dan manajerial. Namun dampaknya terhadap keuangan dan daya saing bersifat tidak langsung dan tergantung pada konteks perusahaan. Implementasinya perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik perusahaan. Selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah pemecahan masalah yang akan dijelaskan oleh Abrori. Baik, sebelum saya akan menjelaskan tentang pemecahan masalah. Di sini saya mendapat 4 poin penting dalam pemecahan masalah, yaitu integrasi data dan akurasi laporan keuangannya, 2, kesiapan sumber daya manusia dan resistensi terhadap perubahan, 3, kustomisasi dan kepatuhan regulasi akuntansi lokal atau PSAK, 4, biaya implementasi dan pemeliharaan yang tinggi. Penerapan ERP dalam laporan keuangan di Indonesia seringkali menghadapi masalah yang cukup pelik, di mana memerlukan pemecahan dan strategi. Dari integrasi data dan akurasi laporan keuangan, contoh masalahnya, meskipun ERP dirancang untuk integrasi, seringkali masih ada tantangan dalam sinkronisasi data dari modul operasional, misalnya produksi dan penjualan, ke modul keuangan, atau dari sistem lama yang belum sepenuhnya diimigrasikan. Ini dapat menyebabkan laporan keuangan yang tidak akurat. Dan pemecahannya adalah pemetaan data atau data mapping yang cermat,
lakukan pemetaan data yang secara sangat detail dari sumber data ke file ERP selama fase desainnya. Terus kesiapan sumber daya manusia dan resistensi terhadap perubahan. Masalahnya perusahaan di Indonesia mungkin menghadapi resistensi dari karyawan yang terbiasa dengan metode lama, kurangnya pemahaman tentang manfaat ERP, dan ketakutan akan kehilangan pekerjaan atau perannya. Pemecahan masalah yang dapat dilakukan adalah manajemen perubahan yang kuat. Kembangkan strategi manajemen perubahan yang komprehensif, termasuk komunikasi terbuka, prosedur sosialisasi, dan pembentukan agen perubahan dari internal, atau juga dapat dilakukan dukungan purna implementasi. Sediakan tim dukungan internal atau eksternal yang responsif untuk membantu pengguna mengatasi masalah teknis dan adaptasi awal. Terus 3, kustomisasi dan kepatuhan regulasi akuntansi lokal PSAK. Contoh masalahnya ERP global mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan regulasi akuntansi spesifik Indonesia atau PSAK, atau kebutuhan pelaporan pajak lokal tanpa kustomisasi signifikan. Pemecahan yang dapat dilakukan adalah pilih vendor lokal atau konsultan berpengalaman, prioritaskan vendor ERP atau konsultan implementasi yang memiliki rekam jejak dan pemahaman mendalam tentang regulasi akuntansi dan perpajakan di Indonesia. Atau juga dapat dilakukan kustomisasi yang terukur. Lakukan kustomisasi ya hanya jika benar-benar diperlukan dan tidak ada alternatif konfigurasi standar yang memenuhi persyaratan. Dokumen semua kustomisasi dengan baik. Yang keempat, biaya implementasi dan pemeliharaan yang tinggi. Contoh masalahnya, investasi awal untuk lisensi perangkat lunak, hardware, dan biaya konsultasi dapat sangat besar. Seringkali menjadi hambatan bagi UMKM atau perusahaan dengan anggaran terbatas. Pemecahan masalah yang dapat dilakukan adalah analisis ROI atau Return of Investment yang jelas. Lakukan perhitungan ROI yang realistis untuk membenarkan investasi dan menunjukkan manfaat jangka panjang. Atau juga dapat dilakukan implementasi bertahap, phased implementation. Pertimbangkan untuk mengimplementasikan modul ERP secara bertahap, dimulai dari yang paling kritis, misalnya keuangan, untuk mengolah biaya dan risiko, dan kemudian ke tahap selanjutnya. Oke, selanjutnya. Baik, selanjutnya ada penerapan pemecahan masalah ERP Indonesia yang akan dijelaskan oleh Lisa. Oke, tadi di slide sebelumnya sudah diberikan gambaran mengenai beberapa problem yang muncul ketika menggunakan ERP dalam dunia bisnis. Kemudian di slide ini akan diberikan beberapa contoh nyata mengenai problem yang muncul dalam penggunaan ERP di perusahaan-perusahaan di Indonesia. Yang pertama, ada integrasi data dan akurasi laporan keuangan. Misalnya masalah yang muncul yakni data penjualan dan stok tidak sinkron ke keuangan. Butuh rekonsiliasi secara manual. Kemudian contoh solusinya, seperti perusahaan manufaktur memetakan data ulang, melakukan UAT ketat, dan mengaktifkan rekonsiliasi otomatis di ERP untuk real-time cek anomali. Kemudian, masalah yang kedua seperti kesiapan SDM dan resistensi perubahan. Masalah yang muncul seperti akuntan senior di bank syariah menolak ERP baru karena takut dan tidak familiar. Contoh solusinya bisa bank melakukan sosialisasi intensif, pelatihan hands-on berkelanjutan, dan menyediakan help desk khusus pasca implementasi. Next slide. Ketiga, kustomisasi dan kepatuhan regulasi lokal PSAK. Masalah yang muncul seperti perusahaan e-commerce sulit memenuhi PSAK 73 atau sewa dan pajak lokal dengan ERP global. Kemudian contoh solusinya bisa mereka menggandeng konsultan ERP lokal berpengalaman untuk analisis gap dan kustomisasi terukur agar sesuai regulasi di Indonesia. Kemudian yang terakhir, ada biaya implementasi dan pemeliharaan yang tinggi. Masalah yang muncul misalnya seperti UMKM keberatan biaya lisensi dan server dari ERP sendiri. Contoh solusinya yaitu
UKM tersebut bisa mendahului menghitung ROI, implementasi bertahap seperti modul keuangan dan investasi dulu, dan memilih ERP berbasis cloud untuk biaya awal yang lebih rendah. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Nurullah. Kesimpulan, penerapan sistem NRP telah terbukti menjadi langkah transformasi bagi perusahaan di Indonesia dalam mengelola laporan keuangan mereka. Dengan kemampuannya untuk mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis ke dalam satu platform terpusat. NRP secara signifikan meningkatkan akurasi data, efisiensi proses, dan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Data yang terekam secara real time dan terpusat menimbulkan kesalahan manual, mempercepat siklus penutupan buku, dan menyediakan visibilitas yang komprehensif terhadap kinerja finansial perusahaan. Ini memungkinkan manajemen untuk membuat keputusan strategis yang lebih cepat dan didasarkan oleh informasi yang andal. Meskipun implementasi NLP dihadapkan pada berbagai tantangan seperti biaya, resistensi penggunaan, dan kompleksitas penyesuaian dengan regulasi lokal. Manfaat jangka panjangnya dalam menciptakan lingkungan pelaporan keuangan yang lebih transparan dan efisien sangat esensial untuk berkelanjutan dan daya saing perusahaan di era digital. Baik, selanjutnya adalah saran yang akan dijelaskan oleh Nafisa. Kemudian, ada saran berdasarkan analisis penerapan ERP dalam laporan keuangan. Berikut beberapa saran yang strategis, khususnya dalam konteks di perusahaan di Indonesia. Yang pertama, ada perencanaan strategis yang komprehensif dan penyelarasan dengan tujuan bisnis. Lakukan analisis kebutuhan yang mendalam dan selaraskan tujuan implementasi ERP dengan strategi bisnis dan keuangan perusahaan secara keseluruhan. Libatkan manajemen puncak dan semua departemen terkait sejak awal penyusunan ini. Yang kedua, ada fokus pada manajemen perubahan dan pelatihan berkelanjutan. Investasi secara signifikan dalam proses manajemen perubahan yang kuat untuk mengatasi resistensi pengguna. Sediakan pelatihan yang disesuaikan dengan peran, hands-on, dan berkelanjutan untuk memastikan semua pengguna mahir menggunakan sistem. Yang ketiga, ada prioritaskan kualitas data dan prosedur validasi. Sebelum migrasi atau berpindah antara sistem lama dengan ERP, bersihkan dan standarkan data lama dulu. Terapkan prosedur validasi data yang ketat dalam ERP dan lakukan rekonsiliasi berkala untuk memastikan integritas dan akurasi data keuangan. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, ada kustomisasi yang bijak dan pertimbangan regulasi lokal. Hindari kustomisasi yang berlebihan. Sebisa mungkin sesuaikan proses bisnis dengan standar ERP. Pastikan vendor atau konsultan memiliki pemahaman mendalam tentang PSAK dan regulasi perpajakan Indonesia untuk memastikan kepatuhan penuh. Baik, selanjutnya ada beberapa sumber jurnal yang kita pakai. Di sini ada 5 sumber jurnal. Yang pertama dari Ristianti, CE, dan Ashari. Di jurnal itu mengkaji adanya dampak penerapan ERP terhadap kinerja keuangan perusahaan di Indonesia yang secara tidak langsung terkait juga dengan kualitas laporan keuangan. Yang kedua ada jurnal Ismail, MF, Sari, dan juga Farid. Pada jurnal itu secara spesifik membahas bagaimana sistem informasi akuntansi berbasis ERP, khususnya SAP, dapat meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan dengan studi kasus di konteks Indonesia seperti PT PLN Persero. Dan yang ketiga ada dari Sari dan juga Suryani. Di penelitian ini menguji hubungan antara implementasi ERP dengan kualitas informasi keuangan, manajemen laba, dan ROE yang menunjukkan bagaimana ERP dapat memengaruhi aspek-aspek penting laporan keuangan. Yang keempat ada dari Adnigar dan juga Haryanto, di mana di jurnal ini sangat relevan karena langsung membahas dampak implementasi ERP terhadap efisiensi proses akuntansi dan juga pelaporan keuangan.
Dan yang terakhir ada dari Imawati dan Fambudi. Pada jurnal itu membahas, meskipun telah spesifik pada siklus pengeluaran, jurnal itu juga membahas mengenai bagaimana penerapan SIA berbasis ERP atau SAP memengaruhi efektivitas proses akuntansi yang secara fundamental berdampak pada data yang digunakan dalam laporan keuangan. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Silakan. Bagi rekan-rekan di luar kelompok ini yang mau bertanya, bisa via chat atau langsung open mic ya. Oke, kalau belum sambil menunggu mungkin saya ada satu pertanyaan untuk kelompok ERP. Dari apa ya istilahnya referensi yang sudah diambil itu kan menjelaskan terkait dengan dampak pemakaian ERP ya dari artikel-artikel yang sudah diunduh itu. Terus ERP itu kan ada banyak ya tadi seperti disebutkan gitu ya kayak Microsoft Dynamics Nav dan yang lain-lain. Nah, sekarang ini muncul ERP dengan nama Odoo gitu ya. Odoo ERP. Bagaimana pandangan kelompok ini ERP terkait dengan munculnya Odoo ERP? Apakah itu akan sama seperti SAP atau bagaimana menurut teman-teman? Mungkin ya boleh diskusi dulu nggak Bapak atau mau langsung dijawab di salah satu anggota? Silakan. Baik, Pak, akan kami diskusikan sebentar ya. Ya, silakan. Baik, Baik, Bapak, Pak. izin menjawab pertanyaan. Di sini. Tadi pertanyaan itu muncul ERP dengan nama Odoo ERP. Kemudian bagaimana pandangan kami tentang munculnya ERP tersebut. Nah, menurut kelompok kami, mengenai munculnya Odoo sebagai pemain dalam dunia ERP itu sangat positif dan menunjukkan evolusi menarik di pasar perangkat lunak bisnis. Odoo yang sering disebut sebagai alternatif yang lebih modern dan fleksibel, memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan raksasa ERP seperti SAP.
Meskipun keduanya adalah sistem ERP yang bertujuan untuk mengintegrasikan proses bisnis, Odoo dan SAP memiliki perbedaan filosofi, target pasar, dan karakteristik kunci yang signifikan. Yang pertama, dari target pasar dan ukuran perusahaan. Untuk ESP itu sendiri secara historis adalah pilihan utama bagi perusahaan enterprise yang berskala besar dan multinasional. Sedangkan Odoo sangat cocok digunakan untuk UMKM, bisnis menengah, dan juga dapat diskalakan untuk perusahaan besar untuk mencari solusi yang lebih fleksibel, modular, dan hemat biaya. Kemudian yang nomor dua ada dari model lisensi dan biaya. ISP dikenal dengan biaya lisensi yang awalnya tinggi, biaya implementasi yang mahal, dan biaya pemeliharaan serta support yang berkelanjutan. Sedangkan Odoo sendiri itu menawarkan dua versi. Yang pertama, Community Edition, yang mana ini merupakan versi dasar yang bisa diunduh dan digunakan tanpa biaya lisensi. Kemudian versi yang kedua ada Enterprise Edition, versi berbayar yang menawarkan fitur tambahan, hosting code, dan dukungan resmi dari Odoo. Kemudian yang ketiga ada fleksibilitas dan kustomisasi. ISP dapat dikustomisasi. Prosesnya seringkali lebih kompleks, mahal, dan membutuhkan keahlian teknik khusus. Sedangkan Odoo sangat fleksibel dan mudah dikustomisasi karena sifatnya yang open source. Ini memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan alur kerja, penambahan fitur baru, atau mengintegrasi dengan aplikasi lain dengan lebih mudah dan biaya yang relatif lebih rendah. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Izin menyimpulkan aja ya lebih singkatnya. Jadi ketika memilih sistem ERP itu ada yang baru kan yang bernama Odoo. Jadi perbedaannya itu kalau Odoo sendiri dia tuh lebih fleksibel dan terjangkau. Karena kelebihannya itu biayanya lebih rendah, fleksibel, sama mudah digunain. Sedangkan kalau SAP itu fiturnya tuh lebih mendalam. Jadi fiturnya tuh lebih kompleks dan juga untuk perusahaan yang lebih besar atau multinasional. Dan yang kedua adalah skalabilitasnya lebih tinggi. Dia dapat menangani kebutuhan bisnis yang lebih besar dan juga kompleks. Jadi yang lebih cocok misalnya untuk bisnis kalian tuh tergantung dari bisnisnya kecil atau menengah. Kalau misalnya mungkin sederhana itu bisa dipilih Odoo, tapi jika perusahaan besar atau multinasional itu lebih sesuai SAP. Sekian Pak, makasih. Oke, terima kasih Mbak. Mungkin dari yang lain masih ada pertanyaan? Masih ada waktu sebentar. Kalau misalkan nggak ada, mungkin boleh ditutup aja presentasinya, nggak apa-apa Mbak. Silakan. Oke, kayaknya nggak ada. Silakan ditutup aja. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 3 atas pemaparan materi yang sangat informatif dan juga jelas. Materi yang disampaikan hari ini itu menunjukkan bahwa penerapan ERP dalam bidang keuangan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan pencatatan, dan juga mempercepat pengambilan keputusan yang berbasis data aktual. Nah, terima kasih atas pertanyaan dan jawaban dari teman-teman yang telah disampaikan. Semoga diskusi ini bermanfaat dan juga menambah wawasan kita semua. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak atas pemaparan dan kelompoknya. Mungkin untuk kelompok selanjutnya nanti pakai link baru lagi ya. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.